What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Pilya, menceritakan tentang siswi-siswi cantik di sebuah sekolah yang kesemsem banget dengan salah satu guru mereka. Dan di sini demi mendapatkan sang pujaan hati, mereka pun rela memberikan serabil lepitnya untuk sang guru. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah rumah kos yang terletak di sudut kota Manila, terdapat dua orang sahabat yang bernama Dahlia dan Julia. Untuk menghemat pengeluaran, mereka pun menyewa hanya satu kamar untuk berdua. Namun hal itu nggak jadi masalah karena keduanya telah menjalin persahabatan sejak kecil. Dan kini mereka sudah duduk di bangku SMA. Lantas malam itu Dahlia tampak tengah bersolek karena kekasihnya yang bernama Nick berencana datang ke kosannya. Ia pun meminta bantuan Julia untuk membantunya menyelinapkan Nick ke dalam kos mereka. Karena terus dibujuk oleh Dahlia, mau tak mau Julia pun membantu memantau sekitar agar Nick bisa masuk ke atas. Berkat bantuan Julia, Nick pun berhasil dibawa masuk ke kos tanpa ketahuan orang lain. Namun bangkainya pas mau masuk, Julia malah disuruh tunggu di luar sambil tetap berjaga. Dan Dahlia berjanji ia dan Nick akan bermain secara cepat. Lantas gak lama setelah itu terdengar suara merdu dari dalam kamar. Dan itu menandakan bahwa Dahlia dan Nick sudah mulai berpusreng bersama. Julia yang terus-terusan mendengar suara indah dari dalam kamar akhirnya terbawa suasana. Ia jadi kepancing dan mulai merogoh koceknya dalam-dalam. Namun di sini yang agak aneh, yang dibayangin Julia ini bukannya Nick atau pria lainnya, melainkan adalah si Dahlia, sahabatnya sendiri. Nampaknya dia jatuh suka dengan sang sahabat. Lantas keesokan harinya Julia terlihat datang terlambat ke sekolah, sedangkan Dahlia sudah datang duluan. Ia terlihat asik mengobrol dengan teman-temannya tentang Nick kekasihnya. Ia memuji permainan Nick yang banyak ragam gaya serta selalu lama keluarnya. Gak lama kemudian kelas pun dimulai dan datang seorang guru tampan bernama Lopez. Kala itu sebelum memulai pelajaran, Pak Guru Lopez menegaskan bahwa para siswi tak diperbolehkan bermake up secara berlebihan sesuai dengan aturan sekolah. Ia pun meminta siswi-siswi yang mengenakan riasan berlebihan untuk segera membersihkan wajah mereka dalam waktu 5 menit. Pada akhirnya Dahlia dan teman-teman mau tak mau harus membersihkan wajah mereka di toilet. Mereka sangat kesal dengan peraturan yang dibuat sekolah itu. Namun di sisi lain Dahlia malah mengatakan jika dia suka dengan Pak Lopez. Menurutnya dia tegas dan menjadi guru terdepan dalam menegakkan peraturan. Bahkan Dahlia juga mengatakan pada teman-temannya bahwa jika Pak Lopez mau nih dengan dirinya, ia akan menyerahkan serabil lepitnya dan mempersilahkannya untuk dipusreng secara cuma-cuma. Lantas ketika di kelas, kepala sekolah datang dan memperkenalkan seorang siswi baru bernama Nesya. Doi merupakan putri dari seorang diplomat Filipina yang bertugas di Eropa. Ia menghabiskan setengah dari waktunya di luar negeri. Lantas setelah itu Pak Lopez pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi baru juga mulai 10 menit Nesya mengangkat tangannya dan meminta izin untuk masuk ke UKS. Di saat yang sama Dahlia yang merupakan pengurus UKS pun menawarkan diri untuk mengantar Nesya ke UKS dan segera memberinya obat. Sepulang sekolah, Julia menghampiri Dahlia untuk menanyakan kondisinya Nesya. Namun Dahlia mengungkapkan bahwa Nesya hanya berpura-pura sakit. Nyatanya mereka justru menghabiskan waktu di kantin dan Nesya ditraktir semua yang dia mau. Lalu berdasarkan obrolannya dengan Nesya, Dahlia menyimpulkan bahwa Nesya ini sebagai sosok yang bebas dan gak mau diatur. Ia juga ternyata merupakan seorang selebgram dan sering live di aplikasi itu. Yang lebih parahnya lagi ternyata dia pernah di DO dari sekolah lamanya setelah video rekamannya lagi pusreng oleh gurunya sendiri kesebar satu kelas. Untungnya cuma satu kelas cuy, gak sampai nyebar kemana-mana karena berhasil dicegah orang tuanya yang punya power cukup tinggi sebagai diplomat.
Lantas keesokan harinya, Julia terlihat mencari-cari sahabatnya yaitu Dahlia karena dari pagi dia belum bertemu dengannya. Julia mencari ke sana kemari namun tak kunjung menemukannya. Sampai akhirnya dia menemukan Dahlia sedang bersama Nesya di sebuah ruangan lab sekolah yang jarang dipakai. Dan di tempat itulah ternyata Nesya ngajarin Dahlia untuk sebat. Lantas karena ada Julia, Nesya yang penasaran akhirnya bertanya apakah Julia pernah berpush rank atau tidak. Julia mengatakan bahwa ia pernah sekali berpush rank dan itu dengan pria yang lebih tua darinya. Mendengar pengakuan Julia, Dahlia pun terkejut sekaligus syok karena sahabatnya yang dia ketahui begitu polos ternyata pernah seperti itu. Nesya lantas tiba-tiba mengatakan bahwa ia cukup tertarik dengan Pak Lopez. Menurutnya dia adalah sosok gentleman yang taat pada aturan. Mendengar hal itu, Dahlia pun langsung mengaku bahwa ia juga punya keinginan yang sama dengan Pak Lopez. Ia bahkan mengatakan kalau ia rela di-push rank secara cuma-cuma. Lantas sesaat kemudian pelajaran pun kembali berlangsung. Dan setelah usai, Lopez meminta Nesya untuk tetap tinggal karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Sementara yang lainnya dipersilakan untuk pulang. Lantas ketika di luar, Julia dan Dahlia membicarakan Nesya dan Lopez. Sambil bercanda-canda nih, Dahlia mengatakan kalau Nesya dan Lopez sepertinya tengah melaksanakan perpusrengan duniawi. Julia pun seketika syok banget. Lantas beberapa saat kemudian Nesya pun muncul dan Dahlia langsung bertanya apa yang terjadi. Namun kala itu Nesya malah menjawab itu adalah rahasia pribadinya dengan Pak Lopez. Mendengar hal itu, Julia pun jadi makin yakin kalau Nesya baru aja push rank dengan Pak Lopez. Lantas setelah itu Nesya mengajak Dahlia untuk pulang bersama. Namun Julia nggak ikut dengan mereka karena mobil Nesya yang nggak muat. Julia yang sendirian kemudian dihampiri oleh temannya. Dia ternyata kepo juga dan bertanya-tanya tentang Nesya dan Pak Lopez. Dia mengaku kalau tadi ia melihat ruangan kelas itu tertutup rapat sampai gorden-gordennya cuy. Dan dia yakin mereka itu habis ngapa-ngapain. Mendengar hal itu Julia pun semakin yakin. Dan mereka akhirnya membuat gosip sambil menduga-duga kalau Nesya dan Pak Lopez baru saja melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas setelah mengatakan hal itu, Julia pun pamit pulang. Namun ternyata keesokan harinya gosip yang dia buat dengan cepat menyebar ke semua murid di sekolah itu. Sampai akhirnya gosip itu pun terdengar oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Si endut ini ternyata kompor banget cuy. Padahal Julia pada awalnya cuma menduga-duga dan sebagai bahan bercandaan aja. Sampai akhirnya malam itu Julia menerima telepon dari Dahlia yang memberitahukan bahwa Pak Lopez mendapat sanksi atas rumor yang beredar. Kasus ini bahkan sampai ditangani oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Julia pun akhirnya berterus terang dan mengatakan bahwa sebenarnya kemarin itu dia coba bercanda mengatakan hal itu kepada si endut. Namun bodohnya bercandaannya itu malah disebar layaknya sebuah fakta. Malam itu Julia pun dihantui rasa bersalah. Julia akhirnya memutuskan untuk membuat video pengakuan bahwa ia adalah penyebar berita palsu tersebut. Dan singkat cerita beberapa hari kemudian akibat ulahnya, Julia pun menerima hukuman dari pihak sekolah. Ia terpaksa dikeluarkan karena fitnah yang telah disebarkannya. Si endut dan teman-teman yang lainnya mulai menjauhi Julia. Ditambah lagi Dahlia yang merupakan sahabat karibnya juga turut menjaga jarak dengannya. Lantas setelah kejadian itu kita pun diperlihatkan sebuah fakta yang ternyata nggak jadi kebongkar. Dimana ternyata benar adanya kalau Lopez dan Nesya sering melaksanakan perpusrengan duniawi. Bahkan alasan Nesya pindah ke sekolah itu adalah karena Lopez. Sementara Dahlia yang sebelumnya sempat bilang kalau ia juga menyukai Pak Lopez pun sengaja diajak Nesya untuk mau tarung 3 dengannya. Dan itu semua adalah permintaan dari Lopez. Lantas kembali ke sekolah, Lopez pun terlihat menghampiri Julia. Ia sama sekali tak marah pada Julia dan justru berterima kasih atas keberaniannya membuat video klarifikasi tersebut. Ia pun menyemangatinya
dan menguatkannya sembari memberikan kata-kata motivasi dan nasihat-nasihat yang berguna. Seakan dia adalah orang yang benar-benar suci. Dia lupa bahwa sebenarnya gosip yang kemarin berkembang dan hampir terbongkar itu adalah sebuah fakta yang untungnya nggak jadi kebongkar. Dan setelah itu filmnya pun selesai.